Haruskah saya memberikan semua uangnya kepada binatang ini? Haruskah aku dan putriku meninggalkannya? Tapi kemana saya harus pergi? Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Jika seorang wanita sendirian, dia bisa melakukan apa saja. Namun dia menjadi tidak berdaya karena anak-anaknya. Bahkan jika aku pergi sekarang, kemana aku bisa pergi? Aku akan melempar 6 lak ini ke wajah binatang ini. Lalu aku akan berpikir, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku pergi ke desa, menemui bibiku? Mansur tidak memiliki alamatnya. Tetapi jika bibiku tidak mau menjagaku, dan apa yang akan kukatakan padanya? Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku harus melewati malam ini bagaimanapun caranya. Lalu aku akan berpikir, apa yang harus aku lakukan? Saya akan mengikuti saran Alina. Ahsan, jangan perpanjang pertunanganmu. Anda harus menikah sekarang. Ya, Saudara Ahsan, Anda harus membawa kebahagiaan dalam hidup kami. Maksudku, saya ingin mengadakan semacam pesta. Hatiku sangat sedih hari ini. Beritahu kami kabar baik. Itu sebabnya aku mampir, agar aku bisa menerima saran dari kalian berdua. Lalu tanyakan pada kami, siapa yang menghentikanmu? Lihat babi, saya tidak punya orang tua. Aku memilikimu. Faktanya, kalian adalah segalanya bagiku. Mengapa kamu berbicara seperti orang asing? Anda tahu Shahzad bahwa saya memulai proyek baru. Jadi, saya tetap sibuk di dalamnya. Sulit bagi saya untuk berbelanja untuk pernikahan. Jadi, itu preferensi pribadi saya. Sebenarnya pendapat pribadi adalah bahwa Shahzad, kamu dan babi harus berbelanja. Karena aku percaya padamu. Apapun yang Anda bawa akan sangat menyenangkan. Sebenarnya itu sebabnya, saya membawa yang ini. Cek 20 lak dibuat. Jika Anda ingin lebih banyak uang, Anda dapat memberitahu saya akan melakukannya. Lakukan pemeriksaan lagi. Dan babi, semuanya seharusnya indah. Hasil terbaik, sama seperti istriku. Ahsan, kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan menjadi luar biasa. Lebih dari ekspektasi Anda. Untuk melakukan pengaturan yang disebut Putri, dia akan memberikan cek 20 lakhs. Babi. Apakah 20 lak cukup? Jika Anda membutuhkan lebih banyak uang, saya dapat membuat cek lagi. Teman macam apa kamu? Mengapa kamu tidak menjelaskan kepadanya bahwa ini 20 lak? 20 lak terlalu banyak, Saudara Ahsan. Tapi maksudku mengatakan itu. Semua kebutuhan datang sebagai mahar. Gadis-gadis membawa diri mereka begitu. Babi, aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu tidak punya khawatir tentang uang. Jika kamu merasa jumlahnya lebih sedikit, aku akan memberimu lebih banyak. Semuanya harusnya sangat bagus. Itu saja. Apa yang bisa saya katakan? Di depan kebahagiaan Anda, sudah menjadi tugasku untuk memberitahumu. Tapi, tidak akan ada yang kurang dari sisi saya. Semua akan. Jadilah sesuai dengan keinginanmu. Terima kasih babi. Terima kasih banyak. Anda telah menghilangkan kekhawatiran saya yang sangat besar. Katamu kita berteman, dan juga mengucapkan terima kasih. Anda tidak khawatir sama sekali. Semuanya akan dilakukan dengan sangat baik. Minumlah tehmu. Tentu saja. Dan tanggal yang sudah diselesaikan, semuanya akan dilakukan pada waktu itu, tepat waktu.
Aku menjual kalung itu. Untuk berapa banyak? Untuk berapa? 6 lak. Dan aku memberimu 6 lak ini. Sekarang demi Tuhan, jangan pernah angkat tangan ke arahku. Sumpah demi putrimu. 6 lak? Anda menjual kalung mahal seharga 6 lak. Mengapa Anda menjualnya begitu murah? Wanita bodoh. Aku akan menghancurkan wajahmu. Bodoh? Semoga Tuhan membunuh hewan ini. Allah, nasib macam apa yang menjadi milikku? Hanya hewan ini yang tersisa untukku di dunia ini. Itu adalah kesalahanku. Seharusnya aku menaruh semua perhiasan di loker. Saya akan menyimpan semua perhiasan di loker hari ini. Apakah kamu mendengarkan? Saya sedang berbicara dengan Anda. Ya Api, aku mendengarkanmu. Anda tidak perlu menyimpan uang tunai di rumah ini. Kita sudah mengalami kerugian besar. Sekarang, berhati-hatilah. Saya juga akan berhati-hati. Anda harus menekan Hina. Saya yakin dia memiliki perhiasan itu. Minta padanya untuk mengembalikan perhiasan itu kepada kami. Saya bisa mengenali perhiasan saya di semua perhiasan. Terlebih lagi, itu adalah perhiasan ibuku. Saya merasa sedih tentang kenyataan bahwa bagaimana perhiasan ibu kami diambil oleh gadis itu, gadis lain itu, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Api, kalung kita tidak hilang kemana-mana. Itu milik kami dan kami akan memilikinya. Jangan khawatir, jangan bicarakan hal itu dengan Hina. Silakan. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Dan jangan sedih, sayang. Sekarang inilah ibumu dan ini akan menjadi rumahmu. Jagalah putriku, nak. Mama, Anda harus menjaga diri sendiri. Jangan lupa minum obatmu. Ayo Ramsa, ini waktu penerbangan kita sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Kakak Ahsan. Selalu tetap bahagia. Anda harus menjaga ibu dan saudara perempuan saya. Tentu saja. Kuda Hafiz. Baiklah Bu, aku berangkat sekarang. Saya semakin terlambat ke kantor. Kenapa, nak? Duduk, minum teh. Saya akan minum teh suatu hari nanti. Saya ada pertemuan penting. Oke, Suara, maumu. Tapi Anda bisa datang kapanpun Anda mau. Ini rumahmu. Dan jika Anda membutuhkan sesuatu, hubungi saya. Oke, Suara. Oke. Semoga panjang umur. Anak muda. Anak muda. Iya, Bu. Minta pengemudi untuk mengeluarkan mobil. Oke.
Apakah Ayo ada di bawah? Tidak, tidak ada seorang pun di sini. Bu, apakah kamu ingin sarapan? Tidak. Saya tidak lapar. Beri saya jus saja dan minta sopir mengeluarkan mobil. Tapi supir sudah pergi bersama Farwa Mam ke bank. Oke, kalau begitu minta Munchiji mengeluarkan mobil, dan kamu bisa membawakan jus. Oke. Ada baiknya aku menyelesaikan pekerjaanku sebelum Farwa kembali. Aku harus pulang sebelum dia kembali. Ya Allah, terima kasih berjuta kali bahwa saya memenuhi tanggung jawab terhadap putriku. Kamu selalu bersamaku. Sekarang tolong lakukan kebaikan untuk Alinaku juga. Mama, maukah kamu minum teh? Ya, bawa itu. Dia adalah putriku yang baik. Dia telah sangat menderita. Dia telah merawat ibu dan putrinya dengan sangat baik. Ya Tuhan, tunjukkan padaku kedamaian dari sisinya. Saya ingin dia hidup dalam damai. Tolong bantu aku. Tidak ada orang lain yang dapat membantu saya. Pak, Anda mulai terbiasa dengan obat penghilang rasa sakit ini dan teh kental. Semuanya baik-baik saja di kantor. Jika tidak apa-apa, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Apakah semuanya baik-baik saja di rumahmu? Ya, semuanya baik-baik saja di rumah. Ini adalah migrain lama yang terpicu. Pak, Anda harus berkonsultasi dengan ahli saraf manapun. Sakit kepala setiap hari memang tidak baik. Oke. Berikan file-file ini kepada Rasa, agar dia bisa menghapusnya. Baik, Pak. Ini semua tentang takdir. Kini Ahsan ditakdirkan bersama gadis baik seperti Alina. Dan saya, yang bahkan menghindari bayang-bayang perempuan sepanjang hidupku. Aku ditakdirkan dengan siapa? Bersama Hina. Bagaimana kalung ini bisa sampai padanya? Pikiranku akan meledak sekarang jika aku memikirkannya lagi, dan jika Mansur Anda atau istri Anda terlibat di dalamnya.
Aku tidak akan membiarkan kalian berdua hidup. Saya tidak akan duduk diam. Bibi, Syahzad dan aku akan pergi ke pesta pernikahan hari ini. Saya sangat bersemangat. Kamu terlihat sangat cantik hari itu. Dan kalungmu. Kami telah membicarakan kalung Alina sejak hari itu. Itu sebabnya Syahzad menanyakanku secara spesifik untuk memakai kalung ini dengan sari putihku. Karena itu cocok. Dan saya tidak bisa menyangkalnya. Saya berkata bahwa saya akan membuat yang baru. Itu ada dalam gambar. Tapi katanya apa gunanya membuat baru? Dia adalah tunangan Ahsan dan kerabat kami. Anda bisa menanyakan sesuatu kepada kerabat. Apa yang memalukan? Itu sebabnya saya datang. Aku tidak bisa memberikan kalung itu padamu. Bu, bagaimana aku bisa memberikan kalung itu padanya? Oh, Alina. Itu di aula dekat rumahmu. Kami akan duduk hanya selama 3-4 jam. Kak harus duduk lama. Kami akan mengembalikannya dalam perjalanan pulang. Babi, sebenarnya soalnya itu punya Ahsan. Kalung favorit. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Dan kami tidak memberikan barang sewaan. Tuhan telah memberimu segalanya, Masya Allah. Kamu akan menolakku seperti ini. Saya tidak ingin datang ke sini. Saya datang ke sini hanya untuk Syahzad. Alina, aku boleh pergi? Aku tidak punya masalah. Kapan aku akan pulang dan menceritakan hal ini pada Syahzad? Dan dia memberitahu Ahsan. Dan Ahsan mungkin berpikir begitu, memberikan begitu banyak emas kepada Alina, dan dia menolak istri sahabatku. Bukankah itu akan menimbulkan kesalahpahaman antara kalian berdua? Saya minta maaf. Aku tidak bisa memberikan kalung itu padamu. Sayang, dia benar. Itu sangat mahal. Bagaimana dia bisa memberikannya padamu? Bibi, tolong jangan membuatku malu. Aku tidak punya masalah. Aku bilang pada Syahzad kalau aku punya banyak teman. Saya bisa bertanya kepada siapapun. Dan Syahzad menyimpan semua perhiasanku di ban. Aku bilang padanya kalau aku punya banyak teman. Dapat mengambil dari siapapun. Tapi dia ingin mengambilnya dari milik temannya. Tunangan. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Senang bertemu dengan Anda. Oke, sayang. Allah Hafiz. Hina babi. Halo. Assalamualaikum Kak Ahsan. Apa kabarmu? Iya sayang, apa kabarmu? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Istrimu terlihat sangat cantik tadi malam. Anda bisa melihat. Saya punya pilihan yang sangat bagus. Ya. Anda punya pilihan bagus. Bagaimana kamu menelepon? Sebenarnya, aku butuh sedikit bantuan darimu. Ya, beritahu. Syahzad menyimpan semua perhiasanku di loker ban. Dan aku harus menghadiri pernikahan temanku malam ini. Aku mencoba mencarinya dari sana-sini, tapi saya tidak dapat menemukan kalung yang cocok dari teman saya. Tapi yang satu, Alina memakainya tadi malam. Saya pikir itu akan cocok. Jika aku bisa memilikinya, itu akan membantu saya. Apa yang bisa saya lakukan mengenai hal itu, Babi? Anda pergi dan mengambilnya dari Alina. Tidak, Saudara Ahsan, kamu tidak mengerti. Mungkin dia keberatan. Saya tidak punya kejujuran apapun dengannya. Tapi jika kau bertanya padanya, maka dia tidak akan menyangkalmu. Cobalah menelponnya. Telepon saja dia dan tanya dia untuk memberikannya padaku. Mungkin dia setuju. Oke, aku akan meneleponnya. Oke. Allah Hafiz. Dengarkan pengemudi, balikkan mobilnya. Aku harus pergi ke rumah Alina. Mempercepat.
Halo, Halo. Apa kabarmu? saya baik-baik saja. Apa kabarmu? Saya juga baik-baik saja. Dengar, aku butuh bantuanmu. Ya, katakan saja. Kalung yang kamu pakai kemarin. Berikan pada Hina Babi untuk beberapa waktu. Dia harus pergi ke suatu acara. Dia memintamu untuk mengatakannya padaku? Ya, dia merasa sedikit aneh. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia boleh pergi dan mengambilnya dari Alina. Dia tidak merasakan apapun. Dia datang untuk mengambilnya dariku. Saya menolak. Dia adalah wanita yang aneh. Ketika saya menolak memberikannya, dia meminta Anda. Apa perlunya melakukan semua ini? Ayo, memberikan. Ini untuk beberapa waktu, dia akan mengembalikannya. Ahsan, aku sangat berhati-hati dengan barang-barangku. Dan saya punya menyimpan set itu untuk mas kawinku. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Apa ini Ahsan? Kamu menyukai sesuatu dan menjadi keras kepala untuk mendapatkannya. Aku tidak suka kejujuran seperti ini. Alina, Anda tidak mau mendengarkan saya. Itu hanya sebuah kalung. Aku akan membuatkan 10 seperti ini untukmu. Sekarang dia telah meminta, berikan padanya untuk saat ini. Saya tidak ingin menolak. Baiklah kalau begitu. Jika kamu mengatakannya, aku akan memberikannya padanya. Saya akan selamanya berhutang budi. Oke, sampai jumpa. Selamat tinggal. Ya, Saudara Ahsan. Ada yang terjadi? Ya, pekerjaanmu sudah selesai. Kamu bisa pergi dan mengambil kalung itu dari Alina. Saudara Ahsan, terima kasih banyak. Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Terima kasih kembali. Oke, Allah Hafiz. Dengar, kita tidak perlu ke sana, balikan mobilnya. Kita harus pergi ke rumah Alina. Sekaligus, dan pergilah dari tempat yang tidak ada lalu lintasnya. Lalu bagaimana kelanjutannya Alina? Saya tahu bagaimana mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalung. Tidak benar. Melibatkan Ahsan di dalamnya. Omong-omong. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku berada di sana. Memberimu apapun. Saya minta maaf untuk masa depan. Terima kasih banyak. Dan kamu tahu, aku akan duduk bersamamu. Saya tahu Anda pasti sudah melakukan pengaturan dan kamu pasti mempunyai banyak hal untuk dibicarakan, tetapi saya sudah membuat janji di salon. Aku harus bersiap-siap. Saya akan mengirimkan Anda gambar setelah bersiap-siap, tetapi terima kasih banyak. Kamu sungguh baik. Oke, Allah Hafiz. Hina mengambil kalung itu. Ya, Bu. Sayang, seharusnya kamu membuat Ahsan mengerti. Bu, aku mencoba menjelaskannya padanya. Itu adalah bagian dari maharmu. Kelihatannya tidak bagus memberikannya seperti ini. Dan itu juga untuk Hina. Aku sama sekali tidak menyukai gadis itu. Bu, semuanya untuk saat ini. Hubungan harus kuat. Dan saya seharusnya tidak merusak hubunganku dengan beberapa lah. Kamu benar sekali, sayangku. Tidak apa-apa. Tuhan akan memberimu lebih banyak.
Hina tidak memiliki barang yang kurang. Apakah kamu tidak melihatnya tadi malam? Dia mengenakan set berlian yang sangat berat. Dikatakan, Anda tidak bisa berhenti bersikap pelit. Dia tinggal di rumah yang begitu besar tetapi keserakahannya tidak hilang. Kamu benar, Ibu. Aku juga memikirkan hal itu. Orang yang anggun seperti Shahzad. Bagaimana dia bisa mentolerir wanita seperti itu? Dia akan menangisi nasibnya. Maukah kamu minum teh? Aku akan membawanya. Ya, Noshen. Aku sedang tidak enak badan, jadi aku pulang. Batalkan semua pertemuan saya hari ini. Terima kasih. Anak muda, berikan saya air. Oke. Di mana Hina? Dia telah pergi keluar. Yang lain. Dari mana asalmu saat ini? Sekarang saya harus bertanggung jawab kemana saya pergi dan kapan saya datang. Hina, dengan nada apa kamu berbicara padaku? Apa yang aku bilang? Ibumu juga sering menanyakan kabarmu. Keberadaannya sebelum menikah. Lalu kenapa kamu marah karena pertanyaan kecilku ini? Saya berbicara dengan nada yang sama dengan yang Anda gunakan selama ini. Bersamaku sejak hari pertama. Apa yang kamu coba katakan? Apa yang terjadi denganmu? Saya benar sekali. Jika kamu mau berbicara lembut padaku, maka aku akan berbicara lembut kepadamu. Jika tidak, biasakanlah nada ini. Kelakuan buruknya semakin meningkat dari hari ke hari. Ini terlalu banyak. Apa yang Shahzad lihat dalam dirinya? Anak muda. Iya, Bu. Kemarilah. Adikku, sekarang bawakan sesuatu yang enak untuk aku makan. Saya merasa sangat lapar karena saya tidak melakukan apapun di pagi hari. Oke, aku akan membawa. Sekarang Anda akan melihat Farwa.
Bagaimana aku akan menjadikanmu pembohong di depan Syahzad? Anda bertengkar dengan saya. Anda tidak tahu Anda melawan siapa. Anda harus membayar harga yang mahal untuk itu. Api, kirimi aku 1 cangkir teh dan obat penghilang rasa sakit. Apa yang telah terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Ya, itu sama. Nyeri migrain telah dimulai. Migrain? Anda pernah mengalaminya sebelumnya. Ini sudah dimulai lagi. Apa masalahnya? Kenapa tidak diperiksakan ke dokter? Bagaimana jika hal itu malah menimbulkan masalah yang lebih besar? Ya Api, aku akan melakukannya. Saya akan ke kamar saya. Tolong, kirimkan obat pereda nyeri. Oke. Seorang pria yang memiliki istri seperti Hina, dia pasti akan menderita migrain. Anak muda. जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा ऐसी कोई बात नहीं है Anda datang lebih awal hari ini. जी कौन Kamu duduk tepat di depan TV. Maukah kamu makan apel? Syahzad, obatmu. Apa yang telah terjadi? Kamu tidak apa-apa, Syahzad. Kamu demam tinggi. Menunjukkan. Kamu 1 detik. Biarkan aku menyimpannya di sana. Bangun. Datang dan duduk di sini. Bangun. Apa yang telah terjadi? Tidak ada apa-apa. Anda bangun, perlahan-lahan. Datang dan duduk di sini. Saya akan memanggil dokter. Dokter, mengapa? Hina, sepertinya kamu tidak melihat apapun dalam hal ini. Rumah kecuali TV. Suamimu sedang demam tinggi. Apakah kamu peduli padanya? Jika kamu tidak menganggapnya sebagai suamimu, setidaknya anggap dia manusia. Tidak ada kemanusiaan di dalam dirimu? 1 menit. Sebelum memberitahuku semua ini, tanyakan dulu padanya apa yang dia katakan. Saya bahwa dia sedang demam. Dia memberitahumu segalanya. Aku akan melakukan apapun jika aku mengetahuinya. Hentikan. Cukup. Saya tidak datang ke sini untuk mendengarkan argumen Anda. Saya pulang untuk istirahat. Sepertinya kedamaian telah meninggalkan hidupku. Syahzad, aku juga tidak ingin berdebat dengan istrimu. Saya hanya mencoba menjelaskan kepadanya bahwa dia harus sedikit menjagamu. Kamu makan obatmu. Aku akan memanggil dokter. Apa yang telah terjadi padamu? Aku bertanya kepadamu tentang apel, kamu bahkan tidak menjawabku.